Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ba'du lan ing dalem semarini kang sinebut ai tegesi ba'dama ing dalem semarini perkara taqaddama kang wis sulung apa ma minal basmalati saking bismillah walhamdalati lan alhamdulillah wassolati lan sholawat wassalami lan salam alaman ing atasi wong dzukira kang den sebut apa wong. Fahadha mongko utawi iki al-muallifu kang den karang al-hadiru kang hadir zihnan ing dalam ati mukhtasorun yaiku kitab kang den ringkes. Mukhtasor iku qalla kang sidik lafzuhu apa lafadi mukhtasor wa kathura lan akeh maknahu apa maknani mukhtasor. Lafal mukhtasor minal ikhtisori diambil dari kata al-ikhtisor. Fil fikhi ing dalam nerangaken ilmu fikih. Artinya setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, setelah membaca Alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Nabi, kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya, maka ini adalah karangan yang sudah siap ditulis. Adalah sebuah mukhtasor atau ringkasan pendek yang padat isinya. Lafal mukhtasor itu diambil dari kata dasar ikhtisor. Ikhtasara, yakhtasiru, ikhtisoron. Ikhtisorun itu artinya ringkas. Lah kitab ini yang siap ditulis ini adalah kitab ringkasan ini menerangkan dalam ilmu fikih. Menerangkan ilmu fikih. Apa yang dinamakan fikih? Huwa utawi fikih lugatan ing dalam makna lugat al-fahmu yaiku paham, ngerti. Wastilahan lan ing dalam makna istilah al-ilmu punika ngawruhi. Bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat. Al-amaliyati kang bangsa pengamalan al-muktasabu. Al-muktasabu kang den peroleh, kang den petik min adillatiha saking pira-pira dalile ahkamu syar'iyah at-tafsiliyati kang bangsa perinci. Artinya fikih itu menurut makna bahasa Arab, fikih itu berarti faham, ngerti. Dan menurut makna istilah, fikih itu berarti ilmu hukum syariat yang amali. Ilmu-ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang amali. Sebangsa kelakuan. Yang mana ilmu ini adalah dipetik daripada dalil-dalilnya secara terperinci. Wastimdaduhu utawi pengalapi fikih. Wastimdaduhu utawi pengalapi ilmu fikih. Minal kitabi iku saking kitab Al-Qur'an. Minal kitabi iku saking kitab Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah
wal ijma'ilan ijma' wal qiyasilan qiyas. Artinya ilmu fikih ini adalah pengambilan bahan-bahannya itu dari Al-Quran. Jadi salah besar kalau ada orang ngomong ilmu fikih itu karangan ulama. Ya memang karangan ulama, tapi pengambilan hukum-hukumnya, dalil-dalilnya itu dari Al-Quran. Misalnya menerangkan sholat, kan di dalam Al-Quran ada. Aqimus sholah, wa ita'uz zakah, wa atuz zakah, bayarlah zakat. Di Al-Quran ada, di sunnah ada, ijma' ada. Memang benar dikarang oleh para ulama, disusun oleh para alim ulama, akan tetapi diambil daripada Al-Quranul Karim dan sunnah, juga ijma' dan qiyas. Lalu faidahnya apa? Gunanya apa? Wa faidatuhu utawi faidah ilmu fikih imtithalu awamirillahi iku nuruti pira-pira perintah Allah, wajtinabu nawahihi lan ngedoi pira-pira larangan-larangane Allah. Faidah ilmu fikih itu menjunjung tinggi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menyingkiri, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi semakin orang itu belajar ilmu fikih, semakin dia itu taat kepada Allah. Semakin pandai, semakin cakang, semakin dia itu sergap melaksanakan perintah-perintah Allah. Semakin dia belajar ilmu fikih, semakin dia ngaji ilmu fikih, maka semakin dia itu menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak seperti zaman sekarang. Semakin kita belajar ilmu fikih, semakin alim, kita semakin mengentengkan ilmu syariat. Tidak begitu. Tujuan dan faidahnya ilmu fikih itu adalah menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menyingkiri larangan-larangannya. Fikih yang disebut di dalam kitab Fathul Mu'in ini ala madhabil imami, ingatasi madhabi imam al-mujtahidi kang mujtahid Abi Abdillah, nyatane Abi Abdillah bapak Abdullah Muhammadin kang aran Muhammad ibni Idrisa kang putra jalere Kiai Idris Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i rahimahu muga-muga welasahu ing Syafi'i ing imam Allahu taala sapa Allah taala. Artinya waradiyalan muga-muga ridho, waradiyalan muga-muga ridho sapa Allah anhu saking Asy-Syafi'i, yaitu al-Imam Muhammad bin Idris. Ai tegese madhaba, ma punika perkara zahaba kang berpendapat menganut ilaihi maring Asy-Syafi'i minal ahkami saking pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira permasalahan. Adapun ilmu fikih ini, Fathul Mu'in ini yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ilmu fikihnya ini menganut madhab, yaitu madhabnya Imam Mujtahid Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi namanya Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad, nama bapaknya Pak Idris, nama kakeknya itu Pak Syafi'i. Akan tetapi kenapa madhabnya tidak dinamakan Muhammad Muhammadi? Ya, nama madhab itu boleh disandarkan kepada siapa saja. Ada madhab itu disandarkan kepada namanya sendiri, seperti Ahmad bin Hambal disandarkan kepada kakeknya Hambali, madhab Hambali. Ada madhab itu disandarkan kepada dirinya sendiri, pendirinya, yaitu Malik, Imam Malik, madhab
Maliki. Tapi kalau Imam Syafi'i ini madhabnya dikenal, disandarkan kepada nama kakeknya yang bernama Syafi'. Maka terkenallah beliau dengan sebutan Imam Syafi'i. Terkenallah beliau, madhab beliau dengan sebutan madhab Syafi'i. Bukan Muhammadi, bukan Idrisi. Ya, seandainya dinamakan Muhammadi boleh. Seandainya dinamakan Idrisi boleh, ya boleh. Tapi kan kita menyalahi adat. Adatnya, terkenalnya, ma'ruf sudah. Beliau disebut Imam Syafi'i. Madhabnya disebut madhab Syafi'i. Artinya bermadhab Syafi'i itu bagaimana? Maksudnya ialah menganut pendapat Imam Syafi'i. Setelah beliau menghafal Al-Quran, mengumpulkan hukum-hukum dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, meneliti sunnah, beliau berpendapat begini. Nah, maka kita Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam menerangkan ilmu fikihnya di dalam kitab Fathul Mu'in ini menganut pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan hukum atas masalah-masalah yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.